Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Lin Xin memegang pil internal di dekat dadanya. Hao Yue, ini tidak bisa diberikan padamu. Aku membutuhkannya untuk membuat pil. Kepala kelima ini mendengus menghina. Setelah menggelengkan kepalanya, dia membalikkannya. Long Hao Shen menjelaskan sambil tersenyum kecil, Little Purple menyuruhmu memasukkan pil internal Forest Boa ke dalam. Dengan dia di sini, gas beracun di sini sama sekali bukan apa-apa. Lin Xin terkejut. Menjadi orang yang cerdas, dia tiba-tiba menyadari, Bos, apakah Anda mengatakan bahwa elemen kepala kelima Hao Yue adalah? Long Hao Shen mengangguk, seperti yang Anda duga, racun. Mendengar kata racun, semua orang mau tidak mau mengungkapkan perubahan ekspresi. Tidak heran Hao Yue menelan semua racun itu. Jadi itu sebenarnya untuk pengembangan tipe racun kepala kelimanya. Atribut racun, itu adalah sesuatu yang mereka dengar tentang sesuatu seperti ini. Di antara semua binatang ajaib yang dikenal, atribut ini tampaknya tidak ada. Tentu saja, ini di luar bunga pemakan manusia iblis sebelumnya. Hao Yue mengangkat kepala kelimanya dan dengan raungan rendah, kedua matanya menyala, dengan cahaya berwarna ungu yang cemerlang. Itu cukup aneh, tetapi seiring dengan kilau matanya, racun di sekitarnya tampak menyebar ketakutan. Dalam beberapa kedipan mata, racun pada jarak setidaknya 300 meter di sekitar mereka menyebar, dan seiring dengan kemajuan Hao Yue, racun itu terus berhamburan. Jauh lebih efektif daripada pengawal suci ke-11 atau pil internal boa hutan, garis pandang mereka menjadi jelas dan semua orang terkejut melihat lingkungan tanah kematian ini meningkat pesat. Warna rawa sebenarnya sangat bervariasi. Beberapa area berwarna coklat tua, sementara beberapa berwarna kuning tua, dan beberapa hijau tua. Jadi, ketika visibilitas mereka meningkat, semua orang menelusuri lebih banyak detail. Dalam kisaran pertumbuhan bunga pemakan manusia iblis, mereka adalah satu-satunya jenis tanaman. Namun melewati area ini, tanaman lain juga mulai bermunculan. Tanaman merambat masih menjadi mayoritas, dan beberapa tanaman asing muncul. Hao Yue mulai bergerak, mengambil langkah besar lebih dalam ke rawa kesuraman. Dia tampak benar-benar tanpa kekhawatiran, dan tidak memperhatikan sekelilingnya. Cukup aneh untuk disebutkan, tetapi sejak semua orang naik ke punggungnya, tidak ada lagi binatang ajaib yang berani menyergap mereka. Tidakkah menurutmu aneh? Kadal yang ada di mana-mana itu menghilang begitu saja. Chen Yinger memberikan pandangan penasaran ke sekitarnya. Tidak perlu lagi berjalan, namun semuanya jauh lebih aman, menyebabkan suasana hatinya menjadi lebih baik. Perasaan tertekan yang dia miliki karena terkena gas beracun sebelumnya telah banyak diredakan. Lin Xin menjawab sambil tertawa, apakah kamu tidak mengerti? Saat bertemu dengan leluhur ras mereka, kadal mana yang berani mendekati dengan sembarangan? Roa, Little Light tiba-tiba berbalik, menatap Lin Xin dengan tatapan yang sangat tajam. Lin Xin terkejut dari kilatan tak menyenangkan yang keluar dari matanya. Bos, apa yang dilakukan Hao Yue? Dengan tawa lembut, Long Hao Shen menjawab, dia mengatakan bahwa dia bukan kadal, dan tolong jangan membandingkannya dengan reptil rendahan itu, jika tidak dia akan menjatuhkanmu. Lin Xin tertawa sebagai tanggapan juga, benar, Hao Yue kami adalah yang paling kuat. Reptil apa? Bahkan naga raksasa tidak ada bandingannya. Benar, karena menjilat sepatu bot tidak membutuhkan uang, dia sangat murah hati dengan pujiannya. Setidaknya dia tidak pelit dalam aspek ini. Setelah mendengus sekali padanya, Hao Yue tidak memperhatikannya lagi. Mungkin ini karena kepala kelima Hao Yue Little Purple baru lahir, dia benar-benar mengerahkan banyak energi untuk menyelesaikan tugas yang diberikannya, hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Metode Little Purple untuk membuka jalan sangat sederhana. Membuka mulutnya, dia akan melepaskan napas ke depan. Napas ini memiliki warna yang sama dengan matanya, ungu tua. Begitu melewati, tidak peduli seberapa kasarnya mereka, tanaman merambat di jalan segera meleleh, membuat jalan mereka mulus. Namun, Long Hao Shen menyadari bahwa Little Purple ini mengambil napas yang sangat dalam setiap saat. Pada setiap napas yang dia ambil,
dia sepertinya menyerap sebagian energi yang terkonsentrasi di rawa-rawa, dan saat dia meludahkannya, gas rawa beracun yang tersebar menjadi semakin kuat. Meskipun Long Hao Shen tidak bisa memastikan bahwa kekuatan Little Purple berbeda dari kepala lainnya, jika atribut racun ini digunakan dengan baik, mungkin itu bisa menjadi jauh lebih menakutkan daripada atribut lainnya. Dalam beberapa saat, jarak yang ditempuh oleh Hao Yue sudah lebih besar dari total jarak yang ditempuh kelompok Long Hao Shen sampai saat itu. Saat semakin dalam di dalam rawa, semua orang punya waktu untuk pulih. Punggung lebar Hao Yue panjangnya lebih dari selusin meter. Meskipun 7 dari mereka duduk, mereka tidak merasa sesak sama sekali. Hanya saja untuk keamanan, Long Hao Shen menjaga dirinya tetap dekat dengan Chaier, jadi mengapa mereka berdua relatif dekat. Masih maju ke depan, Hao Yue bergegas sekitar setengah jam lagi, sebelum mereka memasuki kedalaman rawa. Bantalan kuat Hao Yue benar-benar efektif di jalan. Sebelum kemunculannya, bahkan dengan 3 kali lebih banyak waktu, mereka belum akan berhasil sampai di sini. Setelah melewati area tanaman merambat yang lebat, sebuah danau kecil muncul. Danau ini tidak dalam, dan Long Hao Shen menemukan tanah di sini agak berlumpur, bukti kedangkalan danau. Sampai saat itu, ini masih pertama kalinya bagi Hao Yue untuk menghentikan langkahnya. Kelima kepalanya melihat sekeliling ke 4 arah, menunjukkan beberapa keraguan dalam tindakannya untuk pertama kalinya. Sejak Long Hao Shen bisa merasakan ketakutan yang keluar dari Hao Yue, dia juga mulai merasa tidak nyaman. Dengan menggigil di punggungnya, Long Hao Shen berteriak, "Semuanya bersiaplah untuk pertempuran. Hati-hati dengan lingkungan sekitar." Tepat pada saat ini, Chaier tiba-tiba melihat ke satu arah dari beberapa panggilan bawah sadar, dan merasakan penjepit ketat tiba-tiba, Long Hao Shen segera menyaksikan dengan penuh perhatian ke arah itu. Sinar berosilasi tebal melintas tepat pada saat itu. Kilatan cahaya ini terjadi dengan kecepatan yang terlalu cepat. Seolah menempel di permukaan danau, sinar dingin itu bergerak lebih cepat daripada bilah tajam. Hao Yue tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, mencondongkan tubuhnya yang besar ke depan. Long Hao Shen memiliki perasaan sakit dari raungan rendah itu, segera melompat turun dari punggung Hao Yue. Bayangan emas terpisah darinya, tertinggal di punggung Hao Yue. Kemudian, energi yang berputar tiba-tiba mengenai kaki depan kanan Hao Yue yang tebal. Orang bisa melihat salah satu sisiknya yang panjangnya setengah kaki dipotong, memperlihatkan saraf di dalamnya. Namun, luka ini masih sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Meskipun Long Hao Shen tidak mungkin menggunakan serangannya sendiri untuk mencoba kekuatan sisik Hao Yue dan dia telah bertarung bersama untuk waktu yang lama, dia memiliki pemahaman yang cukup tentang kekuatan pertahanan Hao Yue. Adapun kekuatan energi spiritual eksternal Hao Yue, seharusnya telah melewati 10.000 unit bahkan sebelum evolusinya. Ganda dari itu mungkin bisa dicapai setelah evolusinya. Agar pertahanannya hancur seketika dalam keadaan seperti ini, membiarkannya tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau menyesuaikan diri, tingkat kekuatan apa yang dibutuhkan. Tepat pada saat ini, murid Long Hao Shen tiba-tiba melebar, karena dia melihat bahwa dari danau kecil yang jernih itu tiba-tiba dipenuhi dengan beberapa lusin sinar berosilasi, berjumlah hampir 100, semuanya ditembakkan ke arah Hao Yue. Mencapai kecepatan ekstrim, itu tidak terlihat dengan mata telanjang. Hao Yue, Long Hao Shen berteriak panik. Sementara itu, area of the Goddess of Light melambai, dan titik-titik cahaya keemasan yang tak terhitung menutupi udara. Pukulan ini sudah tidak menyisakan upaya dari Long Hao Shen, tidak hanya dalam jumlah energi spiritual yang terkandung, tetapi juga kecepatan serangan dan jangkauan serangan mencapai tingkat yang ekstrim. Itu adalah Demon Weeping Flash. Hao Yue mengeluarkan raungan rendah, tiba-tiba membentangkan 2 sayap besar di sisinya, dan mengepakkannya dengan kuat, mendorong tubuhnya yang besar ke udara. Hao Yue bukan seorang pasifis, dan saat tubuhnya naik ke udara, di atas 5 kepalanya yang besar, 5 napas sudah keluar, ke arah danau kecil itu. Di tengah suara ledakan yang menusuk telinga, Long Hao Shen merasa seolah-olah dia dihancurkan oleh palu yang sangat besar, dan bahkan senjata yang kuat seperti Area of the Goddess of Light mengeluarkan sedikit suara yang menyedihkan.
Sebuah kekuatan serangan balik besar-besaran langsung mendarat di tubuh Long Hao Shen, terbang kembali, tapi dia masih berhasil mengulur waktu cukup lama untuk Hao Yue terbang melalui Demon Whipping Flash. Mengeluarkan suara pengap, wajah Long Hao Shen sangat pucat, dan cahaya keemasan dari rantai berbagi jiwa muncul di depan semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64. Cahaya dingin itu tidak menunjukkan jejak keinginan untuk melepaskan Long Hao Shen, dan menempel padanya, meluncur di sampingnya. Di depan kekuatan penghancur yang kuat yang melukai Hao Yue, armor suci Long Hao Shen tidak dapat melawan. Namun, tepat pada saat ini, tubuh Long Hao Shen mengeluarkan cahaya putih tarik ke udara, lolos dengan nafas sehelai rambut dari serangan cahaya putih itu. Semua orang merasakan keringat dingin di punggung mereka. Poin kritisnya adalah situasi bahaya ini terlalu mendadak. Sejak Hao Yue diserang ketika Long Hao Shen melompat turun, seluruh proses hanya mengambil beberapa napas waktu. Ledakan hebat bergema di detik berikutnya, dan 5 tarikan napas jatuh ke danau kecil, meletus dengan keras. 5 ledakan elemen yang merusak membuat seluruh danau kecil itu terbalik. Danau kecil ini hanya mencapai diameter 1 atau 200 meter. Fluktuasi besar energi spiritual menyebar dengan liar, dan gelombang sinar berosilasi ditembakkan secara berurutan, berputar-putar dalam dispersi di udara. Mengandalkan kesempatan ini, semua orang akhirnya melihat dengan jelas apa sinar berosilasi itu. Long Hao Shen keras menegakkan dadanya, jelas merasakan tubuhnya bergetar berulang kali dari itu. Jika dia tidak membuat beberapa persiapan sebelumnya, dengan membuat yating tetap di punggung Hao Yue, kemampuan daya tarik dari kompor sein spiritual hampir tidak mungkin untuk melarikan diri pada kesempatan ini. Itu karena dia bahkan tidak diberi waktu untuk melepaskan sayap spiritualnya sendiri. Monster macam apa itu pada akhirnya? Baik itu Long Hao Shen atau rekan-rekannya yang lain, tidak ada yang mengenali binatang ajaib yang menyergap mereka. Monster-monster ini memang luar biasa. Masing-masing dari mereka tidak besar dalam membangun, hanya mencapai panjang kira-kira 2 meter. Itu tampak seperti ikan khusus, seluruhnya rata dan tidak terlalu lebar, kira-kira mencapai 1/3 meter lebarnya. Tubuhnya rata dan kurus, tetapi penampilannya terlalu garang. Di atas kepalanya ada gigi gergaji tajam yang memanjang lebih dari 1 meter. Di rawa kesuraman yang gelap, kilatan dari gigi gergaji mereka mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Sebenarnya, benda ini mencapai panjang sekitar 2 meter, tetapi gigi gergaji di kepalanya menempati 1 meter dari panjang itu, membuat tubuhnya menjadi setengah dari seluruh panjangnya. Fisik mengerikan macam apa itu? Di punggungnya, sirip besar dengan penuh semangat mendorong tubuhnya. Dan lebih jauh lagi, masing-masing ikan mengerikan ini menghasilkan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Energi spiritual ini adalah jenis yang Long Hao Shen belum pernah lihat sebelumnya, benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan elemen air dari binatang ajaib air biasa, karena ada beberapa elemen angin dan ruang yang tercampur di dalamnya. Atau mungkin itu adalah campuran dari keduanya. Pada saat ikan mengerikan ini muncul, mereka jelas memiliki dorongan dari elemen angin, sementara gigi gergaji mengerikan mereka di tubuh mereka memancarkan fluktuasi atribut spasial. Karena itu, kekuatan serangan mereka sangat hebat. Apa yang mereka gunakan adalah spatial chute. Saat ini, lusinan ikan mengerikan ini muncul di depan pandangan semua orang. Di bawah pemboman dari 5 elemen Hao Yue, ikan-ikan mengerikan yang ditargetkan memenuhi udara dengan cairan putih, dan sebagian besar dari mereka tetap tidak terluka. Dari kulit mereka yang sangat mengkilap, beberapa cahaya berwarna perak redup terlihat menyebar. Akibat dari pemboman itu adalah generasi tubuh mereka, dan tidak ada bahaya nyata yang ditimbulkan pada mereka. Menjadi binatang ajaib atribut ganda spasial dan angin, aspek mereka yang paling menakutkan adalah kekuatan ofensif mereka, tetapi baik pertahanan maupun kecepatan mereka tidak ada yang bisa ditertawakan. Jadi binatang ajaib semacam ini masih ada di rawa kesuraman ini. Dan yang lebih menakutkan, mereka hidup berkelompok. Sebenarnya, seharusnya ada lebih dari 100 orang yang hidup di danau ini. Long Hao Shen menarik napas, segera memanggil 2 penjaga suci dari melodi abadi, meminta mereka mengidentifikasi monster ini. Kedua penjaga suci tampak tidak bingung,
karena mereka secara bersamaan menyebutkan nama yang tidak diketahui semua orang. Melihat sket, betapa mengejutkan. Bukankah spesies ini seharusnya sudah punah sejak lama? Bagaimana mungkin ada beberapa di sini? Kedua pembangkit tenaga listrik yang biasanya tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi sekarang, mereka jelas sangat terkejut. Long Haoshen bertanya, apa itu Saus Kates? Pengawal suci ke-11 menjawab dengan suara yang masih dipenuhi ketakutan, mereka adalah binatang ajaib yang menakutkan. Kekuatan individu mereka sangat tinggi, setara dengan binatang ajaib dari peringkat ke-8, dan di atas itu, mereka umumnya ditemukan dalam satu paket. Kekuatan penghancur mereka sangat besar, ciri khas mereka adalah tanduk di kepala mereka. Meskipun itu adalah bagian dari tubuh mereka, itu tetap menjadi senjata mereka yang paling menakutkan. Binatang ajaib ini menakutkan baik di darat maupun di laut. Kelemahan terbesar mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk terbang, tetapi kemampuan kamuflase mereka juga luar biasa. Bahkan binatang ajaib dan manusia dengan kemampuan terbang dapat dengan mudah dibunuh tanpa diberi waktu untuk melarikan diri menggunakannya. Di zaman kuno, binatang ajaib ini memiliki kehadiran tirani, tetapi setelah itu, mereka menemui kehancuran karena bertemu dengan pemangsa mereka, naga raksasa. Saya tidak berharap untuk benar-benar menemukan beberapa dalam hidup ini. Keberadaan mereka hanya diketahui dari buku-buku kuno. Long Haoshen tersentak pada informasi ini. Tidak heran monster ini begitu kuat, jadi mereka sebenarnya adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8. Itu lebih dari 100 binatang ajaib dari peringkat ke-8. Jika mereka diberkahi dengan kemampuan terbang, satu-satunya pilihannya adalah memimpin rekan-rekannya kembali ke Menara Keabadian, karena mereka tidak cukup kuat untuk melawan ancaman itu. Pada saat ini, Saus Kates di bawah melolong satu demi satu. Lolongan mereka tidak terlalu keras, tetapi memiliki perasaan bergema yang dalam. Saus Kates yang Haoiwe bunuh sebelumnya dengan ledakan kekuatannya kira-kira 3, dan beberapa terluka. Mereka semua berada di peringkat ke-8, jika mereka berada dalam 1 lawan 1, Haoiwe akan jauh lebih kuat dari mereka. Tetapi ketika bertemu dengan banyak Saus Kates ini, Haoiwe hanya bisa berhenti. Namun, Haoiwe tidak mudah diganggu. Dari terluka oleh serangan mendadak mereka, lebih lanjut menambahkan bahaya kematian Long Haoshen terkena, dia benar-benar marah. Tanpa henti, dia meludah lagi dan lagi ke arah danau kecil di bawah, terutama untuk Little Purple yang baru lahir, yang ludah beracunnya sangat beracun, menyebabkan bahkan anggota dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 terkejut melihatnya. Namun, Saus Kates memang pantas disebut makhluk antik yang tangguh. Mereka memiliki teknik khusus perlawanan, membentuk pusaran air dengan gergaji mereka. Orang bisa dengan jelas melihat lingkaran putih ungu menyebar keluar, memenuhi udara dan mengambil bentuk kubah pelindung putih perak yang menutupi area yang luas. Sementara itu, hal yang lebih aneh lagi adalah bahwa danau di bawahnya menjadi berlumpur karena pemboman Haoiwe, tetapi dari cahaya perak yang menyebar, danau itu dengan cepat mendapatkan kembali warna yang jernih, seolah-olah semua racun terbang ke langit. Benar, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan racun, Saus Kates ini tidak mungkin bertahan di tanah kematian ini. Meskipun proyektil Haoiwe sangat kuat, itu tidak cukup efektif melawan begitu banyak Saus Kates yang bertindak sebagai satu unit. Itu hanya bisa membuat mereka terbang satu per satu, dan tidak menjadi serangan yang efisien. Secara kebetulan, Haoiwe memiliki kepala unsur racun kelima ini. Saat ini, kabut tebal beracun yang mengelilingi mereka terhalau oleh aura yang keluar dari tubuh Haoiwe. Seperti yang bisa dibayangkan, jika kelompok Long Haoshen terbang ke langit dengan menggunakan sayap mereka, bahkan jika mereka mampu menahan racun, energi spiritual mereka akan cepat habis. Maka akan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bisa keluar dari kabut beracun itu. Lagi pula, siapa yang bisa yakin bahwa tidak akan ada musuh kuat lainnya di dalam atau di luar gas rawa beracun itu? 5 kepala besar Haoiwe terus-menerus mengeluarkan teriakan kemarahan, jelas dibuat marah oleh serangan mendadak dari Saus Kates ini. Sayap besar di punggungnya terus mengepak, dan fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya juga terus menguat. Long Haoshen menepuk punggung Haoiwe,
menghiburnya, biarlah. Ini adalah tempat tinggal mereka. Kami hanya akan terbang dan hanya itu. Meskipun Hao Yue tidak mau, dia tidak akan melawan kehendak Long Hao Shen. Dengan perasaan tidak puas, dia mengepakkan kedua sayap di punggungnya ke depan, berencana menyeberangi danau ini dari langit, sebelum menemukan titik untuk mendarat dan kemudian melanjutkan perjalanan. Bagaimanapun, penerbangan ke langit, sambil membawa 7 orang di punggungnya dan harus melawan racun datang dengan konsumsi yang besar untuknya. Namun, kulit di wajah kelompok Long Hao Shen berubah dengan cepat, karena South Cat yang awalnya tinggal di danau tiba-tiba mengejar Hao Yue. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melepaskannya. Apa yang dilakukan South Cates ini? Long Hao Shen terkejut. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa jika mereka mendarat di tanah, mereka benar-benar tidak cocok untuk South Cates ini. Baik secara fisik, dalam energi spiritual atau kekuatan serangan, mereka benar-benar tidak sebanding dengan banyak South Cates ini. Holy Guard ke-11 menjelaskan, South Cates hidup berkelompok, dan memiliki solidaritas yang sangat baik. Inilah sebabnya mengapa mereka menyimpan dendam sangat dalam. Sebelumnya, kamu membunuh salah satu rekan mereka, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Long Hao Shen menunjukkan senyum tenang, mereka mungkin bisa mengurus orang lain seperti itu, tapi kita. Saya khawatir mereka memilih target yang salah. Setelah maju begitu lama, kita harus beristirahat. Ayo pergi, dan kembali ke Menara Keabadian. Mengikuti trek membutuhkan target, jadi ketika South Cates ini kehilangan target, apalagi yang bisa mereka lakukan? Tidak ada yang lain selain kembali ke habitatnya sendiri. Kilatan cahaya muncul, perlahan menyebar, menyelimuti sosok besar Hao Yue. Itu menghilang, dan saat berikutnya, kelompok Long Hao Shen diangkut ke lantai pertama Menara Keabadian. Kembali ke Menara Keabadian, semua orang akhirnya menghela nafas. Setidaknya di sini, mereka merasa damai, dan tidak perlu khawatir tentang beberapa makhluk mengerikan yang tiba-tiba menyerbu mereka dari tanah kematian itu. Namun, Long Hao Shen tetap cukup penasaran dengan South Cates. Menanyakan dua penjaga suci, dia memperoleh beberapa detail mengenai spesies ini. South Cates memang makhluk yang tangguh. Jika bukan karena kelemahan mereka karena tidak bisa terbang, mereka akan tetap menjadi tiran di benua itu lebih lama lagi. Alasan mengapa mereka memiliki elemen ganda adalah karena tubuh mereka. Tanduk mereka mengandung atribut spasial, sedangkan tubuh mereka mengandung atribut angin. Kedua atribut ini saling melengkapi, membuat kecepatan serangan mereka luar biasa. Hao Yue sudah cukup beruntung bisa membunuh beberapa South Cates, karena serangannya yang mendadak, dan dari pertahanan mereka yang tidak memadai. Berdasarkan dua penjaga suci ini, di rawa-rawa ini, bahkan jika ada beberapa boa hutan dari peringkat ke-10, dia tidak akan berani menyerbu wilayah kelompok South Cates ini. Faktanya, dalam hal kekuatan serangan, tanduk mereka tidak kalah dengan peralatan legendaris biasa. Dengan cara yang sama, karena kekuatan besar dari South Cates, tubuh masing-masing South Cates ini bisa disebut sebagai harta yang berharga. Pertama-tama, mengingat tubuh South Cat memiliki kemampuan untuk menahan gelombang konstan dari dua elemen di dalamnya, itu jauh lebih kuat daripada binatang ajaib biasa dalam hal ketangguhan. Tentu saja, ini tetap tidak bisa dibandingkan dengan orang aneh yang mengendalikan begitu banyak elemen seperti Hao Yue. Bagian terberat dari South Cat bukanlah tanduknya, tetapi bagian tengah punggungnya, dengan 3 lapisan kulit putih keperakan, membuatnya sangat keras. Berikutnya adalah tanduk mengerikan, yang tanpa perbaikan apapun, jelas dari mana, adalah sudah menjadi bagian dari elemen spasial setidaknya Tier Glorious. Dan itu akan memiliki kekuatan serangan yang menyamai tingkat legendaris. Tetapi, di tangan manusia, kekuatan tanduk ini akan sedikit berkurang. Namun, bagaimana jika tanduk ini diolah? Pengawal suci ke-11 memberitahu Long Hao Shen bahwa semua senjata dari zaman kuno yang dibuat dengan South Cat Horn, adalah item tingkat legendaris.